warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Bisa, NIM 21033133. Di sini saya akan menjadikan sebuah video pembelajaran mengenai karakteristik gelombang mekanik. Sebelum kita membahas mengenai karakteristik gelombang mekanik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik merupakan gelombang yang menggunakan suatu medium dalam perawatannya. Nah, gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, di mana di sini ada rapatan dan tegangan. Sedangkan yang kedua gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Nah, di sini ada bukit dan lembah. Selanjutnya besaran-besaran yang ada pada gelombang mekanik. Yang pertama itu amplitude. Amplitude ini merupakan simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua panjang gelombang atau lambda. Pada gelombang transversal, panjang gelombang merupakan jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Nah, selanjutnya frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan F. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang bisa sampai ke setiap detik, yang dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan N per T. Nah, selanjutnya periode gelombang yang disimbolkan dengan T. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Nah, dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Selanjutnya kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Selanjutnya fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatannya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan θ per 2V, dengan W adalah fase gelombang dan θ adalah fase. Dua titik dikatakan sefase jika kedua titik memiliki jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sampai n lambda. Dua titik dikatakan berlawanan fase jika kedua titik berjarak 1 per 2 lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, sampai 2n dikurang 1 per 2 lambda. Nah, adapun beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Nah, persamaan dari beda fase gelombang ini dinyatakan dengan delta W sama dengan W2 dikurang W1, sehingga beda sudut fase dapat dinyatakan delta T sama dengan 2V dikali delta W. Selanjutnya energi dan intensitas gelombang. Besarnya energi gelombang dapat diperoleh dari persamaan EK sama dengan setengah K dikali A kuadrat cos 2 theta. EP sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat sin 2 theta. Sehingga besar energi dapat dinyatakan dengan setengah K dikali A kuadrat atau setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Nah, untuk mencari K ini dapat menggunakan persamaan K sama dengan M dikali omega kuadrat. Dan untuk mencari omega dapat menggunakan persamaan 2V dikali F.
Adapun besar intensitas gelombang bunyi dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan E per A dikali T, atau I sama dengan P per A. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang termasuk karakteristik gelombang mekanik. Nah, yang pertama itu ada pemantulan gelombang. Skema pemantulan dapat kita lihat pada gambar, di mana seperti yang ada pada gambar, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. Nah, kejadian ini disebut hukum pemantulan gelombang. Yang kedua yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan adalah pembelokan gelombang. Untuk skema pembiasan dapat kita lihat pada gambar, di mana pada gambar dapat kita lihat gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang datang dari tempat yang dalam atau medium renggang ke tempat yang dangkal atau medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias garis kecil dari sudut datang. Yang ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal atau medium rapat ke tempat yang dalam atau medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudut bias besar dari sudut datang. Nah, kejadian ini disebut dengan hukum pembiasan gelombang. Adapun persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang ini yaitu persamaan Snellius yang bunyinya N sama dengan N2 per N1, N sama dengan sin I per sin R, N sama dengan V1 per V2, N sama dengan lambda 1 per lambda 2. Selanjutnya difraksi gelombang. Nah, untuk peristiwa difraksi gelombang dapat kita lihat pada gambar, di mana difraksi gelombang ini merupakan pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah ini bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah akan dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Selanjutnya interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah peristiwa perpaduan dua buah atau lebih gelombang di suatu titik pada suatu medium. Nah, interferensi ini dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Nah, untuk skema dari interferensi dapat kita lihat pada gambar, di mana di sini ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, apa itu interferensi konstruktif? Interferensi konstruktif merupakan interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif yaitu interferensi yang saling meniadakan. Nah, interferensi ini terjadi apabila gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Selanjutnya, polarisasi gelombang. Nah, untuk skema polarisasi gelombang dapat kita lihat pada gambar. Polarisasi gelombang ini merupakan penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui suatu celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja, artinya tidak terjadi pada gelombang longitudinal. Misalnya pada gelombang bumi. Polarisasi dapat terjadi karena adanya pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Selanjutnya, dispersi gelombang. Dispersi gelombang ini merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada satu medium.
medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat. Gelombang yang merambat ini dapat disebut medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi ini adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang ini. Nah, contoh peristiwa dispersi ini yaitu peristiwa terjadinya pelangi, di mana pelangi ini merupakan dispersi dari cahaya putih.